Diaktifkan. Nanti kan bisa masuk YouTube Bapak nanti kan terkenal juga kalian nanti kan. Tenang aja lah. Oke, aktifkan kameranya sebentar sambil Bapak cek. Oke, baik anak Bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Kondisinya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, mudah-mudahan tetap kita semua tetap diberi kesehatan ya di tengah wabah yang lumayan mengganggu proses pembelajaran kita, tapi tidak menutup semangat belajar kita. Oke, baik anak Bapak semuanya. Untuk materi kita hari ini masih tentang senyawa alkana ya. Kita dikit saja masuk untuk pembahasan materi hari ini. Karena dari awal nanti Bapak sampaikan sekarang ya, karena nanti ada beberapa materi yang memang yang Bapak rasa cukup kalian baca, kalian ringkas, dan kalian pelajari sendiri itu sudah bisa. Ya, nanti ada beberapa sub materi yang bisa seperti itu. Nah, yang perlu penjelasan lebih itu yang makanya Bapak berikan di Zoom ini. Makanya Bapak tidak terlalu banyak memberi materi, tapi sedikit, tapi kalau seandainya kalian tidak ngerti, silakan langsung ditanyakan. Kalau seandainya ada latihan, itu kalau kurang jelas bisa nanti tanya sama kawannya atau sama Bapak langsung. Ya, jangan dibiarkan tidak paham, jadi nanti materi berikutnya itu akan kesulitan. Oke, baik, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Sebentar. Nanti kita cek dulu. Oke. Seperti biasa, nanti ketika Bapak share screen, silahkan dimatikan videonya. Ya, tetap kita terhubung di audio. Oke, sebentar. Bentar ya, kita. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba menggambar dari struktur alkana, ya, menggambar dari struktur alkana. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah memberi namanya, baik itu dengan 2 cabang, baik itu dengan 1 cabang saja. Nah, sekarang kita akan coba memberikan namanya. Kira-kira seperti apa? Mari kita lihat. Oke. Bentar. Oke, Bapak share screen dulu. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak. Udah? Udah. Oke. Ya. Baik, sekarang kita akan mencoba bagaimanakah caranya kita menggambar struktur dari alkana. Ya, berarti otomatis kita akan diberitahu nama dari senyawa alkana tersebut. Nah, sekarang kita coba membuat strukturnya. Ya, ada langkah-langkahnya. Ya, yang paling mudah, yang pertama dari nama senyawa alkana itu kita tandai yang manakah yang menyebutkan atau memperlihatkan rantai terpanjang atau rantai utama. Nah, dari nama senyawa alkana tersebut. Nah, kita tandai dulu yang mana yang bertindak sebagai rantai utama. Yang kedua, kita tandai yang manakah bertindak sebagai cabang dan di nomor berapa cabangnya itu. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita gambar dulu rantai terpanjangnya atau rantai utamanya saja, ya. Dalam kurung atom C saja. Mengapa hanya atom C saja, Bapak? Nanti kita lihat, ya. Pokoknya atom C saja kita gambar terlebih dahulu. Kemudian baru kita gambar cabangnya. Jadi setelah kita tandai, baru kita gambar rantai terpanjang, baru kita gambar cabangnya. Yang terakhir adalah kita lengkapi atom C tadi dengan menambahkan atom H. Oke. Ya. Jadi simpel saja kalau caranya. Beda dengan kita memberi nama kemarin, banyak aturannya. Tapi kita lihat contohnya. Oke. Kita coba lihat contohnya.
Yang pertama, gambarkanlah struktur dari 2 metil pentana. Nah, kita akan diberi tahu nama dari senyawa alkana tersebut. Nah, kira-kira yang pertama sekali kita tandai yang bertindak sebagai rantai utama di sini apa? Yuk, coba. Pentana. Pentana. Kita tandai. Nah, ini adalah rantai utamanya. Oke, pentana. Yang bertindak sebagai cabang yang mana? Metil. Nah, adalah 2 metil. Ada metil di nomor 2. Ini bertindak sebagai cabangnya. Ntar kita kasih warna yang lain. Ini bertindak sebagai cabang. Nah, berikutnya adalah kita tinggal gambarkan aja lagi. Nah, kita gambarkan yang rantai utamanya saja dulu. Pentana, C-nya ada berapa berarti? 5. 5. Nah, kita gambarkan dulu. Ingat di aturan yang tadi, kita gambarkan dulu C-nya saja. Ya, maksudnya Bapak, kayak kita gambarkan 5 buah atom C, lurus saja kita bikin jalurnya. Ya, karena kita menggambar struktur, jadi kita bebas menentukan jalurnya seperti apa. Ya, jadi supaya lebih mempermudah kita, ya kita bikin jalur lurus saja. Jadi 1, kita kasih jarak ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini nanti kita taruh H nanti. Hanya berapa itu masalahnya ya. Makanya kita kosongkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita kasih nomor. Nah, untuk penomoran itu kan terserah kita kalau kita menggambarkan struktur. Nah, supaya lebih mudah dan kebiasaan kita itu kita beri nomor dari kiri ke kanan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Berikutnya kita gambar cabang. Cabangnya apa tadi namanya? 2 metil. Ada metil di nomor 2. 2. Nah, metil itu C-nya berapa? Metil itu C-nya 1. Nah, itu tulis C-nya 1. Berarti nomor 2 ini. Nah, Bapak mau di atas atau di bawah ya terserah kita, namanya kita menggambar aja. Nah, itu bebas kita. Nah, kita gambar di atas saja. C. Nah, ada C di sini. Nah, kalau mau langsung kita boleh. Kalau metil itu cabangnya adalah CH3. Nah, langsung boleh. Nah, ya ingat kalau metil itu C-nya 1. Kemudian sudah selesai, tinggal finishingnya lagi. Yang mana finishing? Kita lengkapi masing-masing atom C ini dengan atom hidrogennya. Nah, atom C nomor 1, kita taruh hidrogen di sini. Ada berapa atom hidrogen di sini? CH berapa dia di sini? CH berapa, Nak? 3. 3. Alasannya? Ayo, alasannya mengapa di sini CH3? Mengapa bukan CH2 atau CH saja? Ayo. Karena dia mengikat di sampingnya 1. Nah, oke. Karena dia mengikat di sampingnya sudah mengikat 1. Ingat tangan C itu ada berapa? 4. 4. Nah, tangan C ada 4. Berarti kalau sudah terpakai 1, berarti dia sisanya adalah untuk hidrogen. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak sembarang nulis di sini ya. Ya. Kalaupun benar kalian strukturnya, tapi ketika nulis di ujung di sini kalian bikin CH2 ya otomatis strukturnya akan salah. Ya. Jadi CH3. C yang nomor 2 berapa atom H-nya? Ayo C nomor 2. CH aja, Pak. CH aja, Pak. CH saja karena sudah terpakai 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal H saja. Tidak perlu ditulis CH1 ya. CH saja. Yang di nomor 3. Ya, sama-sama. CH2. Yang di nomor 4. CH2. Yang di nomor 5. CH3. Nah, dah selesai. Nah, jadi seperti ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ya.
Oke, jadi ingat kita tandai dulu rantainya ya, kemudian rantai utamanya kita tandai, kemudian yang mana bertindak sebagai cabang, nomornya nomor berapa, nah, baru kita gambarkan. Oke, kita masuk soal berikutnya dulu. Gambarkanlah struktur 24 dimetil heksana. Oke, kita tandai yang mana yang rantai utamanya? Heksana. Heksana. Nah, oke, yang cabangnya? 24 dimetil. Nah, cabangnya ini ya. Nama cabangnya metil ada di nomor 2 dan ada di nomor 4. 4. Nah, jadi itu. Di ini Bapak ya, diingat kalau dia lebih dari 1 pakai awalan Yunani. Untuk dia cabangnya yang sama. Nah, tinggal kita gambar lagi. Seperti tadi. Heksana berarti C-nya ada berapa? 1, 6. 2, 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lanjut, kita kasih nomor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah nomor berapa cabang metilnya? 2 sama 4. 2 sama 4. Nah, langsung aja ya, metil itu adalah cabang yang C-nya 1. Ingat, metil itu C-nya 1 atau CH3. Langsung aja kalian hafal. Ya. Dari mana kami tahu Bapak? Ingat aja, alkana itu C-nya 1 namanya metana. Metana kalau dia jadi cabang, akhiran ana berubah jadi akhiran il, jadi metil. Nah, itu cara menghafalnya. Ya, CH3. Nomor berapa lagi? Nomor 4. CH3. Nah, selesai. 3. Nah, tinggal kita lengkapi atom hidrogennya. Dari nomor 1 hanya ada berapa? 3. 3. Nomor 2? 2. Ah, nomor 2. 1. 1. Nah, nomor 3? 2. 2. Ya, 1. CH. 2. CH3. Oke, selesai. Nah, ya, silakan kalau mau di capture atau mau dicatat silakan. Mana yang lebih mudah kira-kira, menuliskan nama atau menggambarkan struktur? Atau dua-duanya susah? Mudah gambar lagi dah saya, Pak. Nah, mudah gambar. Nah, ya udah. Oke, ya. Udah, dari capture silakan, ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang kurang jelas silakan. Ini datangnya dari mana Bapak? Nah, ya. Oke. Pun nanti latihan itu tiap pertemuan Bapak kasih tidak banyak ya, yang pasti mau kalian kerjasama terserah, yang penting kalian ngerti. Ketika di ujian atau di ulangan atau di kuis, nah itu memang Bapak tekankan lagi masing-masing. Nah, ada kawan-kawan lagi ya. Oke. Bisa kita lanjut? Pak, Apa? Kaget pula apa? Apa? H1, H2, H3 itu datangnya dari mana, Pak? Yang mana H1? Ini ininya. Maaf. Nah, ingat tangan C itu ada berapa? Nah, inilah 4. Ya kan? Kan tadi awalnya nih kosong kan? Nah, ini kan kosong tadi kan, misalkan nomor 5 nih kan, Naila. Ya, Pak. Nah, jadi kita lengkapi dia dengan atom H. Mengapa dengan atom H, Bapak? Karena judul kita adalah hidrokarbon. Hidrokarbon itu berarti kita hanya berbicara 2 unsur, 2 atom, unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, berarti tangan C itu kan ada 4. Sementara di atom C yang nomor 5 ini sudah terpakai berapa, Naila? Untuk dia berikatan. 3. Nah, kiri 1, kanan 1. Berarti dia terpakai berapa? 2. 2. Mana Naila tadi? 2. Berarti sisanya ada berapa, Naila? Tangan C yang sudah terpakai 2. Berarti sisanya tinggal 2. 2. Nah, itulah yang akan berikatan dengan atom hidrogen. Makanya di sini CH2. Nah, oke. Oke, Pak. Nah, di yang nomor 6 berapa, Naila? CH-nya?
3. Oh, mantap. Nah, oke, karena sudah terpakai 1. Nah, jadi seperti itu. Any question? Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita coba 2 soal lagi aja. Dikit-dikit aja. Oke. Gambarkanlah struktur 2 etil heksana. Baik, kita tandai. Heksana berapa? Heksana. Rantai 6. utamanya berapa? Heksana. Langsung aja kita 6. gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang apa di sini? 2 etil. Ada cabang 2 etil. Oke. Duh, ini salah apa Bapak nanya? Salah apa namanya? Salah nama. Kalian coret lah nanti salah apa nih? 3 etil heksana ya. 3 etil heksana. Sorry. Mengapa salah? Nah, Bapak nanti kita lihat. 3 etil heksana ya. Oke, ada cabang etil di nomor 3. Etil berarti apa tuh cabang etil? 2. C-nya ada 2. 2. H-nya berapa? C2H berapa? 5. 5. Dari mana datangnya Bapak? Itu bisa kalian hafal. Kalau secara teknisnya, perhatikan nomor 3 ini ya. Ada cabang etil, C-nya itu 2. Berarti 1, 2. Nah, seperti itu. Ya. Etil itu seperti itu. 1, 2. Tinggal kita lengkapi. Yang di sini CH berapa jadinya? 2. 2. Yang di sini bawah? 3. Makanya kalau digabungkan ada yang menuliskan langsung C2H5. Tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak sarannya ini aja. Ya, kalian buka strukturnya itu. Ya, C2H5 itu. Ya. Nah, sekarang kita tinggal lengkapi atom H-nya. C1 nomor 1 hanya ada 3. 3, 3. 2, 1, 2, 2, 3. 3. Nah, jadi itu yang perlu Bapak tekankan ini etilnya ya. Etil itu CH2, CH3. Atau kalau kalian mau nulis langsung C2H5 atau di beberapa sumber ada yang nuliskan C2H5 tidak ada masalah. Tapi kalau saran Bapak dibuka seperti ini aja. Nah, oke, ingat ini adalah etil yang C-nya ada 2. Kalau metil tadi CH3. Nah, oke. Udah? Ada yang mau tanyakan silakan. Kalau tidak ada soal terakhir. Gambarkanlah 4 metil pentana. Yuk, pentana berarti ada 5. 5. Nah, jauh-jauh kali. Oke, nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya di nomor berapa? 4. 4. Cabang apakah itu? Etil. Metil. Oke, CH3. Tinggal kita lengkapi. CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Udah selesai? Udah selesai? Halo? Udah selesai nih? Udah? Nah. Udah. Coba kalian perhatikan lagi. Ya. Ini udah ya. Coba kalian perhatikan. Kira-kira ada keanehan enggak? Dari yang soal yang ini nih. Ada Apa tuh Nopal? penomorannya. Penomorannya. Penomorannya bagaimana? Dimulai dari yang dekat dengan cabang. Harusnya penomorannya itu dari Kanan ke kiri. Nah, jadi apa kita yang salah di sini? Soalnya salah atau struktur kita yang salah? Soal. Ya, Kita yang soal salah. kitanya yang salah. Nah, maksudnya Bapak, ini kan kita gambarkan 4 metil pentana. Kita sudah menggambar sesuai dengan aturan dari
tata cara kita menggambar struktur ya dengan nama 4-metilpentana ini. Ternyata setelah kita lihat lagi struktur ini, bahwasannya ada yang salah. Di mana kesalahannya? Yaitu kalau strukturnya seperti ini, ya penomorannya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri karena lebih dekat dengan cabang. Otomatis namanya soalnya ini adalah soal yang salah. Jadi 4-metilpentana itu senyawanya tidak pernah ada. Yang ada bagaimana? Yang ada namanya berarti struktur senyawa ini apa? Kalau dari kanan ke kiri? 2-metilpentana. Iya, jadi namanya ini adalah sebenarnya adalah 2-metilpentana. Sama seperti nomor soal kita yang 1 tadi. Kan sama aja. Nah, ini nama sebenarnya. Oke, berarti 4-metilpentana ini Bapak 4-metilpentana ini tidak pernah senyawa alkana yang tidak pernah ada. Ya, karena dari tata cara penulisannya itu dia sudah salah. Tata cara pemberian nama. Nah, jadi seperti itu. Nama yang seharusnya untuk struktur kita ini adalah 2-metilpentana. Sama seperti soal kita yang pertama tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti Bapak kalau di soal perlu kita lihat lagi apanya ini betul atau tidak Bapak. Enggak, ini Bapak menguji aja nih. Ya, untuk memahami konsep aja. Tapi nanti di soal ulangan atau ujian nanti tetap sudah betul senyawanya ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelaskah kira-kira? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya. Kalau sudah ya kita nggak usah lama-lama soal ini ya. Kita untuk materi hari ini kita selesai dan minggu depan silahkan dibaca dulu mengenai alkena dan alkuna ya, alkena dan alkuna. Karena kalau alkananya kalian sudah mantap dari segi penamaan, dari segi membuat struktur, nah, alkena alkuna ini lebih gampang aja lagi nanti nih. Nah, ya. Oke, sekarang kita kembali ke studio semuanya sambil Bapak absensi dulu. Oke, sambil Bapak cek. Yang Bapak panggil apa ya? Nyahut. Silakan kalau ada yang mau dibahas dulu atau mau ditanyakan dulu silakan. Guru BK kalian siapa, Nak? Pak Erisman. Erisman. Oke, Bapak panggil ya. Aldo Rivaldo. Oke. Fitri Amelia. Izin, Pak. Kemana dia? Keluarganya ada yang meninggal. Oke, disuruh apa aja Bapak ya? WA sama Bapak aja ya. Japri aja. Bapak tidak ada masalah. Yang penting kalian berkabar. Oke. Mutia Agustin. Hadir, Oke. Pak. Mana? Mutia sama Ayu, Pak. Ngomong lah. Mutia sama Ayu. Cecilia. Lewat. Oke. Berarti yang tidak ada Bapak konfirmasi lagi. Ada Aldo, Fitri izin, sama Cecilia. Oke, terima kasih anak Bapak. Itu di Google Classroom udah ada latihannya. Ya, Bapak ingatkan. Kerjakan aja. Kalau seandainya nanti ada kesalahan, nggak apa-apa kalian perbaiki, kalian ulang lagi pengerjaannya. Ya, namanya latihan kan Bapak harapkan nilainya 100-100 saja semua. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di Japri aja Bapak. Kami berdiskusi dengan kawan boleh ya, tapi tetap nanti ujian, ulangan, kuis Bapak ulangi lagi, Bapak tekankan lagi. Jangan masing-masing aja ya, jangan melihat kawan atau bekerja sama karena nanti yang rugi kalian sendiri ya.
Nanti enggak ada, Pak, kami sama ada nih jawabannya, ini kok betul Bapak dianya. Saya kok rendah nilainya. Tuh jangan sampai ada seperti itu. Oke, jelas semuanya? Oke, terima kasih anak Bapak semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan japri Bapak, lihat soal di Google Classroom-nya. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat semuanya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.